Itu mungkin bubar karena timnya mungkin masih vakum. Tapi kan itu masih ada channelnya. Udah nggak ada. Oh, saya belum ngikutin lagi lah itu. Kan sudah bilang nggak pernah nyangka kenapa bisa seperti ini ya. Mungkin ya jalannya lah kali ya. Karena selama ini saya lihat baik-baik aja ya kan. Saya cuma mampir terakhir yang nyobain Lamborghini dia itu aja sih. Saya nggak pernah banyak. Terakhir kan karena kesibukan saya juga kakak sibuk jadi nggak pernah banyak ngobrol. Kalau dulu kan sering ke rumahnya ngobrol dia ke sini. Terakhir kan jarang. Untuk fans, kalau saya kan nggak pernah ikut-ikut, karena kan selama ini kan saya pertemanan sampai hari pun kan gini, kalau kita pertemuan kan terkadang ada masalah nggak ada masalah, kita kan nggak bisa masuk ke ranah urusan keluarga. Makanya kalau kemarin tanyain ini saya nggak bisa komentar, karena itu kan urusan keluarga. Karena secara pertemanan saya masih berteman, paling kan cuma kasih nasihat, ya toh, ya kan, kasih masukan. Tapi kalau secara itu kan saya nggak akan bisa ikut urusan keluarga masing-masing gitu, ya kan, nggak etis lah saya ikut masuk keluarga teman-teman wrestler kan. Tapi kalau di komen mungkin di DM ini gimana, dibully kalau gitu. Kalau dibully nggak ada sih sampai hari ini, nggak ada bully, nggak ada apa, karena saya nggak pernah mau ikut-ikut, ya toh, ya kan, nggak ada maksudnya bully ataupun mengecek-ngecek, nggak ada. Cuma paling tanya gimana, masih hubungan nggak, ya masih, namanya teman, masa gara-gara kasus gitu nggak berteman, ya nggak mungkin. Masih komunikasi barusan kan masalah juga, iya masalah jasa atau rapat umum memegang saham, saya bilang setelah kita nanti cek data-datanya, kita ketemu untungnya berapa, kalaupun rugi berapa, setelah itu kita ngobrol lagi, terus kita pikirin franchise-nya seperti apa, ya setelah itu maunya seperti apa kan gitu. Karena awalnya saya pernah bilang waktu sebelumnya kan saham saya rencana mau saya jual ke kakak, karena saya nggak mau bisnis di kuliner yang saya nggak paham gitu loh, yang saya masih tetap incas gitu. Saya maunya invest, saya nggak mau incas gitu. Itu kan susah, belum ketemu kan. Tapi kalau di boycott itu kan mungkin ya tadi sempat saya bilang di wawancara sebelumnya, karena image kan, mungkin karena waktu itu orang ngomong KDRT, orang takutnya kalau masuk TV nanti menjadi contoh yang nggak baik, itu aja mungkin. Tapi kalau secara di boycott terus bisnis, ya kita masih bisnisnya di area Raja C sama King Banana Crispy kan, nggak ngefek ya harusnya ya. Kalau karena nggak mungkin dong C Sapi nanti wajah saya, kan udah jelas tuh kan C Raja C by Rizky Bilar. Apapun resikonya tetap ada wajah dia, bener dong. Masa karena kasus itu gambarnya dihilangin misalnya, ya tahu kalau di tempat bawah saya kenapa dihilangin, karena memang bawah itu tertutup, pindah tempat, ya tahu nggak mungkin dong. Nanti saya bikin usaha kuliner by Basuki, ada masalah, Basukinya dihilangin, nggak mungkin, kan itu jelas by Rizky Bilar. Saya rasa nggak seperti itu sih, saya kurang paham. Nah, makanya itu saya masih nunggu laporan keuangannya. Tapi kalau omset memang berkurang, itu tidak karena kasusnya, tapi mungkin salah satunya juga karena Raja C-nya juga tadi saya bilang bisnis musiman juga gitu. Kalau saya lihat sekarang ada beberapa kan juga udah tutup juga kan. Tapi penurunan kalau di outlet saya sendiri itu 20-30%. Karena mungkin orang makan C sapi kan kalau dulu hip, orang nyoba semua. Ya kan sekarang mungkin udah nyoba, udahlah kok nggak ada menu baru, mungkin seperti itu. Tapi dari bisnis lainnya pun sama, coba lihat bisnis lain. Lagi bagus, tiba-tiba lama orang-orang bosen, ada menu, ada bisnis lainnya yang baru, pindah, ya kan? Orangnya itu aja kan? Belum, sekali aja terakhir. Ada waktu itu, pas kasus. Nah itu rahasia dong. Itu kalau namanya temen kan, apapun resikonya pasti support. Ya toh, tapi kan kalau kemarin ngomong kecewa nggak dengan kasus itu, ya namanya orang ada kekerasan ya pasti kecewa. Ya dong, udah pasti, nggak mungkin kita ngomong happy kan, nggak mungkin. Ya turut prihatin, tapi makanya kemarin saya bilang doa terbaik. Ya kalau sekarang udah baikan ya puji Tuhan lah. Ya kan, tapi kalau sama temen, kecuali kita bermasalah sama kita, ya toh, ya wajar kalau kita bermusuhan. Karena masalahnya langsung ke saya, tapi masalahnya kan nggak ada hubungan sama saya. Ya kan, saya masih berteman dengan kakak, masih sama Dedek, masih ya sama Ayah Kejora, kemarin saya udah WA juga dibalas, ya toh, masih hubungan baik. Karena sama kakak-kakaknya kakak Bilar masih baik, sama ibunya Bilar, sama ayahnya masih baik. Karena kan nggak langsung ke saya, kalau misalnya berantemnya sama saya mungkin kan. Ya. Kalau itu saya belum ikut lagi informasinya, serius. Bubar. Mungkin apakah bubar orangnya apa? Semua. Ya itu mungkin bubar karena timnya mungkin masih vakum. Tapi kan itu masih ada channelnya. Udah nggak ada. Saya belum ngikutin lagi lah itu. Ya dengan mungkin case kemarin ya. Tapi kalau itu saya belum cek lagi sih, belum lihat. Udah pastilah.
Saya berapa kali ketemu, aduh, nggak, kan Mas bilang nggak pernah nyangka kenapa bisa seperti ini ya, mungkin ya jalannya lah kali ya. Karena selama ini saya lihat baik-baik aja, ya kan, saya cuma mampir terakhir yang nyobain Lamborghini dia, itu aja sih, saya nggak pernah banyak, terakhir kan karena kesibukan saya juga kakak sibuk, jadi nggak pernah banyak ngobrol. Kalau dulu kan sering ke rumahnya ngobrol, dia ke sini, terakhir kan jarang. Apa enggak? Kalau saya udah pasti keluar kan. Nah, tinggal ke depan ini Raja C mau dilanjutin siapa? Mau dilanjutin oleh kakak Bilar atau dilanjutin oleh pemegang saham lainnya, Kokris atau pemegang saham lainnya? Kalau saya udah pasti mundur karena saya udah menyatakan kan. Cuma saya kemarin mundur itu secara pribadi, ya kan. Tapi secara saham itu menunggu nanti laporan keuangannya. Oh ini segini, untung ya lu bagiin gue dong, bagian gue. Oh rugi segini ya berarti saya harus keluar senilai kerugian saya, kerugian perusahaan, senilai saham yang saya punya. Ya tadi saya bilang, saya maunya fokus di bisnis saya aja. Kan udah lama, itu sebelum kejadian. Nanti kalau coba lihat di IG saya, story, itu ada saya kata-kata saya, itu jauh sebelum kejadian ini. Ya menurut saya gini ya, ini yang juga sana kita alamin dah. Mungkin Mas ataupun teman-teman semua kalau yang punya keluarga pasti berantem. Saya berani jamin tidak ada satupun keluarga yang tidak bertengkar, ya toh? Nah, tapi kalau dengan sekarang hubungan baik ya mungkin saya berharap juga kakak belum sadar kalau memang itu, ya kan, mungkin Dede juga koreksi diri juga apa yang membuat seperti itu, ya toh? Nah, kalau udah baik ya dipertahankan, ya toh? Belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau mungkin kita bukan public figure, berantem udah selesai, gak ada yang tahu juga kan. Tapi permasalahannya kan ini public figure yang fansnya segitu banyak dan fanatik, hal kecil pun bisa menjadi bukit. Tapi kalau kita berantem, misalnya lah kita ngomong kepukul nih misalnya, nggak ada yang tahu. Tapi kalau public figure, siapapun itu pasti kan uang kesenggol dikit, udah pasti, bener lah. Nah, makanya dengan adanya ini baik ya, saling koreksi diri untuk ke depan supaya nggak ada masalah-masalah lagi yang lebih berat gitu. Rujuk balik dengan anak kedua berarti berkah. Mungkin kasus kemarin sebagai pembelajaran mereka berdua. Mungkin untuk kedepannya lebih bagus lagi. Dengan anaknya kan lebih, kalau biasanya itu kalau orang ngomong itu kalau punya anak hamil, anaknya lahir, berkah keluarganya itu nambah lagi. Bener nggak? Tapi yang penting anak, jangan istri. Kalau istri bebannya pusing kepala.